Seberapa kita yang dapat hadir beribadah pagi hari ini, dan melalui kesempatan ini saya ingin ingatkan kekasih-kekasih kita yang sudah lama tidak datang beribadah. Gunakan waktu hari-hari ini dapat berlalu tanpa kita duga. Hidup kita dapat berlalu dari dunia ini tanpa kita duga. Jadi yang sudah lama tidak datang ibadah, ingat Tuhan, ingat kesempatan yang Tuhan berikan. Dan ya, tanggal 20 kita merayakan Natal, dan tema yang kita ambil adalah jangan khawatir akan atau tentang apapun juga. Temanya itu, saya bukan mendahului pembicara, tetapi ini yang akan kita pegang, kita imani dalam Natal dan sepanjang tahun 2023. Itu jadi tema untuk kita sepanjang tahun 2023. Orang katakan ada kesukaran dan segala macam ramalan macam-macam di tahun 2023. Tetapi ramalan apapun, tapi kita punya Tuhan yang berjanji. Janji ramalan manusia bisa bohong dan bisa mengada-ada, tetapi janji Tuhan tidak pernah bohong. Puji Tuhan. Jangan khawatir akan apapun juga. Kita baca Filipi pasal 6, pasal 4 ayat yang ke-6. Boleh baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Saudara, kita lihat firman Tuhan ini perintah, bukan seboleh-bolehnya jangan khawatir, sebaiknya jangan khawatir. Ini perintah, jangan khawatir. Perintah firman Tuhan. Sekarang jadi persoalannya, kita turuti perintah Tuhan, turuti pendapat Tuhan, atau kita turuti pendapat kita. Wajarlah aku khawatir, pekerjaanku sedang merosot, kesehatanku merosot, semua merosot. Wajar aku khawatir. Kita bisa berkata kita mungkin berkata seperti itu. Tetapi kalau Tuhan bilang jangan, berarti yang betul Tuhan. Yang betul Tuhan. Kita mau lihat sebentar, sepintas lalu saja, ayat yang ke-7, ini janji atau tujuan Tuhan untuk suruh perintahkan kita jangan khawatir, supaya kita alami damai sejahtera. Amin. Tuhan mau kita alami damai sejahtera. Dan kita lihat sebentar itu nanti. Nah, khawatir, 2 minggu lalu kalau nggak salah, saya tampilkan ini, tapi saya tampilkan ulang. Khawatir adalah cemas, itu menurut kamus, cemas atau gelisah, cemas dan gelisah melihat, mendengar, menghadapi satu keadaan, atau memperkirakan satu keadaan, memikirkan, melihat, mendengar, memikirkan, menghadapi satu keadaan. Ada yang belum terjadi, banyak hal yang belum terjadi, tetapi kita pikirkan. Dan itu membuat kita cemas, gelisah. Itu khawatir. Nah, Filipi 4 ayat 6, firman Tuhan bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga. Kalau firman Tuhan katakan,
Jangan khawatir mengenai apapun juga, baik kesehatan, baik pekerjaan, maupun perjalanan hari depan kita, pendidikan, dan lain-lain. Firman Tuhan bilang, tidak usah khawatir. Saudara pasti ingat ada ayat yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Matius atau Injil Lukas. Apakah dengan kekhawatiranmu engkau dapat memperpanjang sehasta saja umur hidupmu? Engkau dapat memperpanjang sehasta keberhasilan usahamu? Engkau dapat memperpanjang kesehatanmu sejengkal waktunya? Tidak, dengan khawatir kita tidak dapat mendatangkan hal yang baik. Waktu saya sampaikan mengenai khawatir ini, kekhawatiran selalu merugikan kita. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kita, Tuhan perintahkan kita, jangan khawatir. Karena Tuhan merancang supaya hidup kita ini di dunia yang penuh penderitaan dan penuh persoalan ini, kita alami damai sejahtera. Ada satu nyanyian lama sekali, saya pernah dengar. Nyanyian itu katakan begini. Ada damai di waktu susah, ada damai di tengah topan. Ada damai. Beberapa kali saya cerita kepada saudara ketika di atas pesawat ada goncangan dan orang-orang jadi tegang semua. Saya juga ikut tegang, ikut khawatir. Lama-lama saya merenung. Saya sebelum berangkat sudah berdoa, 1 minggu sebelum berangkat sudah berdoa mohon pertolongan, perlindungan Tuhan dalam perjalanan. Kenapa saya jadi khawatir? Akhirnya saya mulai ada damai sejahtera. Bukan saya sorak-sorak di dalam pesawat, tetapi orang bisa lihat wajah kita. Wajah yang ada damai sejahtera, ada ketenangan. Beda dengan mata yang sudah melotot. Ya Tuhan, ya haleluya, ya Allah. Semua sebutan keluar di dalam pesawat. Satu waktu saya mau terbang dari Manado pulang ke Surabaya. Terus ada satu anak yang mengantar saya, dia atur barang-barang saya masuk. Waktu saya salaman pamit, saya berangkat ya. Ya, hati-hati ya Om katanya. Tapi saya lihat wajahnya tegang sekali. Saya bilang, kenapa? Apa ada yang belum saya bayar? Itu ongkos barang-barang masuk banyak sekali. Dia bilang, bukan. Saya ngeri lihat sudah gelap sekali. Dan angin mulai tiup kencang. Terus ini sudah gelap. Oh, kamu khawatir tentang perjalanan saya? Saya bilang, pilot kan tidak mungkin terbang kalau memang berbahaya. Kalau pilot terbang kemudian jadi bahaya, saya sudah serahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya lihat dia baru dia senyum. Saudara, keadaan yang kita hadapi sewaktu-waktu atau mungkin sampai hari ini dari waktu yang lalu, kita alami keadaan yang sulit. Kita alami ketegangan, kita alami kemerosotan kesehatan, kekuatan, kemerosotan dari usaha saudara. Firman Tuhan mau ingatkan kita, tidak usah khawatir. Jangan kita beralasan, pantas saya khawatir. Ini sepanjang hari ini tidak ada penghasilan, tidak ada pemasukan. Mau khawatir dan tidak khawatir, kalau tidak ada pemasukan, lebih untung tidak khawatir. Amin. Memangnya dengan khawatir tiba-tiba pembeli datang? Tiba-tiba keuntungan berlipat? Tidak. Jadi Tuhan mau kita alami damai sejahtera di tengah dunia yang kacau balau. Begitu. Nah, katanya jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebetulnya rahasianya cuma itu.
Ketika seseorang berdoa, memohon sambil bersyukur, sebenarnya dia adalah orang yang punya hubungan erat dengan Tuhan, dan dia mempercayai Tuhan dan mempercayakan diri dan hidupnya kepada Tuhan. Rahasianya cuma itu. Nah, kita mau bahas, lihat sebentar. Ini bahasa Indonesia sehari-hari mengenai Filipi 4 ayat 6 ini. Saya kutip, katanya di atas, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kemudian yang di bawah ini janganlah khawatir mengenai apapun. Mengenai apapun. Tentang apapun juga. Dalam segala hal, katanya. Berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Kita kalau terima sesuatu dari orang, kita terima dulu baru kita bilang terima kasih. Tapi ada orang telepon saya, "Om, saya ada berkat buat Om." Dia belum kirim, tapi saya sudah bilang terima kasih. Itu sudah lebih nyata. Tapi permohonan kita ke Tuhan, firman Tuhan bilang, waktu kita khawatir, kita mulai memohon. Sampaikan itu kepada Tuhan, sampaikan apa yang kita pikirkan, rencanakan, dan mungkin mengkhawatirkan. Tetapi kita mulai berdoa, kita mulai memohon, katanya sambil berterima kasih, sambil mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa saya. Mau jawab kapan? Mau jawab bagaimana caranya? Terserah Tuhan. Amin. Itu namanya percaya. Nah, Tuhan mau kita seperti itu. Supaya kita alami ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memenuhi, mengawal hati, pikiran, dan perasaan kita. Wah, ini luar biasa. Kalau pikiran, perasaan kita, hati, pikiran, perasaan kita dikuasai oleh damai sejahtera Allah, itu kita tenang apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Nah, kita lihat, jangan khawatir, ini adalah kehendak Tuhan atau perintah Tuhan. Tadi kita sudah singgung sepintas lalu. Ini adalah kehendak atau perintah Tuhan. Filipi 4 ayat 7, tujuannya Tuhan, kenapa Tuhan kehendaki kita tidak boleh khawatir, kita jangan khawatir. Tujuannya adalah supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara atau menjaga, terjemahan lain katakan mengawal. Saudara tahu pengawal presiden, pasukan pengawal presiden mengawal presiden seaman mungkin yang bisa manusia buat. Ini yang kita perlu lihat. Firman Tuhan bilang damai sejahtera Allah itu jadi pengawal. Pengawal hidup kita aman, hidup kita aman, hidup kita tenang. Nyanyian bilang, hatiku tenang, berada dekatmu, pertolongan. Bagaimana nyanyian itu? Begitu ajaib. Padahal belum ditolong. Itu percaya. Itu kehendak Tuhan. Kita tidak khawatir. Karena kalau kita tidak khawatir, kita ikuti perintah Tuhan, maka kita alami damai sejahtera Allah. Itu memelihara atau menguasai, atau mengawal, atau menjaga hati, pikiran kita di dalam Kristus. Jadi kepercayaan kita itu kuncinya ada di dalam Kristus, ada di dalam Tuhan Yesus. Ada nyanyian katakan, kalau kau cari damai, kalau ku cari damai, cari kemana, tidak ketemu. Tetapi hanya di dalam Yesus kita dapatkan damai sejahtera sejati.
Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus katakan begini, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Damai sejahteraku sendiri itu yang aku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan kepadamu, yaitu damai sejahteraku, itu tidak dapat kamu temui di dalam dunia ini, dari siapapun dan melalui apapun, melalui harta, melalui jabatan, melalui apapun, melalui siapapun, selain daripada aku. Tuhan Yesus bilang. Cuma Tuhan Yesus yang berani jamin seperti itu. Nah, itu sebabnya kita bangga memiliki Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Memelihara, menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini saya lupa taruh Mazmurnya. Mazmur 23 ayat 4, kita kenal ayat ini. Ini contoh hal yang indah, hidup yang indah. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ada bahaya, tapi dia tidak takut. Ini yang Tuhan rancang, itu sebabnya Tuhan bilang, jangan khawatir. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tidak kelihatan Tuhan. Tidak kelihatan Tuhan yang menyertai kita. Tidak sama seperti waktu masa orang Israel berjalan selama ada di padang gurun. Ada tiang awan siang hari, malam hari tiang api, tanda kehadiran Tuhan. Tiap hari Tuhan turunkan mana, roti dari Tuhan dengan cara yang ajaib. Mereka pungut tiap hari. Nyata penyertaan Tuhan. Tapi sekarang, seperti Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, dalam lembah bayang-bayang maut, ada ancaman kematian, aku tidak takut bahaya. Ada bahaya, tetapi dia tidak takut bahaya. Seperti saya katakan tadi, saya ingat beberapa banyak waktu lalu, waktu Iren masih kecil, kami menyeberang ke Bali, kemudian di kapal terjadi kebakaran. Ada kebakaran terjadi, asap mulai keluar, orang mulai panik. Jadi beberapa orang kami, ada Ibu Nelvin juga waktu itu, Ibu Gembala kayaknya, Esra waktu itu masih kecil. Jadi saya lupa ada keperluan apa, mungkin cen-cen menikah ya. Jadi orang sudah panik. Terus saya bilang, ayo kita naik ke geladak, ke atas. Tidak usah panik, diam saja di sini. Yang berbahaya kalau penumpang lari ke samping semua sini dan kapal bisa miring. Saya bilang, diam di sini. Sambil lihat. Tentunya sambil berdoa. Tetapi kalau kita khawatir, kita jadi orang yang panik. Kita bisa melakukan sesuatu yang tidak pantas. Tapi begitu kita tenang, duduk sambil berdoa, memohon, dan ternyata cepat diatasi. Dapat diatasi dan tiba sampai hari ini masih hidup. Saudara, saya ingin ulang. Keadaan berbahaya, keadaan menakutkan, keadaan yang sulit sewaktu-waktu dapat terjadi. Tetapi pastikan hari ini kita ikuti perintah Tuhan, jangan khawatir. Nanti kita lihat sebentar bagaimana. Tapi sudah ada tadi berdoa, memohon sambil mengucap syukur. Cuma orang percaya sungguh yang mampu berbuat itu. Berdoa, memohon, sambil mengucap syukur. Dan dalam keadaan yang tenang. Suratan Petrus katakan, jadilah tenang, tidak khawatir, supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan. Nah, Daud, pemazmur, dia bilang, aku tidak takut bahaya. Walaupun ancaman itu seperti sudah dekat dengan kematian. Tetapi aku tidak takut bahaya.
Karena engkau besertaku. Dia percaya Tuhan beserta walaupun Tuhan tidak kelihatan. Tidak nyata kehadiran Tuhan. Tidak nyata ada tiang awan, tiang api, tidak ada. Dia katakan dalam bahaya, aku tidak takut, tidak khawatir. Karena Tuhan beserta. Dan gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita tidak bahas lebih jauh ke sana. Tetapi kita lihat yang kedua. Yang kedua, penyebab kekhawatiran. Penyebab kekhawatiran adalah tidak percaya. Dan bimbang akan kuasa dan keputusan Tuhan. Maksudnya begini. Yang menjadi penyebab sehingga saudara dan saya khawatir adalah kita tidak percaya kemampuan Tuhan, kuasa Tuhan. Kita bimbang. Ada percaya sedikit, ada percaya kemudian bimbang. Maksudnya begini. Kita percaya Tuhan sanggup. Tetapi kita mulai bimbang. Apa Tuhan mau? Apa Tuhan bisa? Tolong. Keadaan seperti ini. Penyakit, kesehatan sudah seperti ini. Usaha sudah seperti ini. Kita percaya Tuhan mampu tolong. Tetapi dengan begini apakah Tuhan mau tolong saya? Itu bimbang. Nah, kebimbangan ini ketika kita bimbang, kurang percaya, tidak percaya, bimbang, itu yang bikin kita mulai tenggelam dalam kekhawatiran. Habis ini begini, datang tagihan, ini bisa disita, dan kemudian mulai pikir macam-macam. Kadang-kadang tidak terjadi, tetapi kita sudah tersiksa lebih dulu dengan kekhawatiran. Itu sebabnya Tuhan bilang kita jangan khawatir. Karena kekhawatiran itu menyiksa kita. Sementara Tuhan mau kita hidup dalam damai sejahtera. Nah, penyebab dari kekhawatiran adalah tidak percaya dan bimbang akan kuasa dari Tuhan dan akan keputusan Tuhan. Maksudnya begini. Seringkali kita mau Tuhan lakukan sesuatu yang menurut maunya kita dan kita tidak siap untuk rela Tuhan putuskan yang lain. Tuhan putuskan terjadi sesuatu lain yang tidak sama dengan yang kita minta. Contoh yang sudah seringkali ada dalam hidup kita. Kita berdoa supaya orang yang kita kasih itu sembuh. Tapi yang terjadi meninggal. Kita bilang ini tidak cocok dengan yang saya mau. Kita kehilangan damai sejahtera. Kadang-kadang kita mulai salahkan Tuhan. Penyebabnya tidak percaya, bimbang akan kuasa Tuhan dan keputusan Tuhan. Kita kecewa dengan keputusan Tuhan. Saya sudah dengar beberapa banyak orang yang kelihatan rohani sekali. Ketika alami sesuatu yang tidak cocok dengan yang dia harapkan, yang dia minta. Dia pernah minta saya berdoa supaya seperti yang dia harapkan. Tentunya saya berdoa seperti yang dia harapkan. Tapi saya taruh di dalam doa waktu itu. Saya bilang, jadilah kehendak Tuhan karena itu yang terbaik. Walaupun kami tidak mampu mengerti hari ini. Ternyata yang diharapkan itu tidak terjadi. Tetapi yang terjadi adalah beda jauh dengan yang dia harapkan. Dia kecewa, dia bilang ke saya kecewa om dengan Tuhan. Tuhan tidak adil. Woi. Berani. Dia bilang Tuhan tidak adil. Siapa kita manusia yang berani bilang, berani nilai Tuhan tidak adil?
cuma pengkhotbah, penceramah yang hatinya busuk, yang berani. Yang berani ngomong seenaknya. Saudara, orang ketika ada dalam kekhawatiran, dia gampang kecewa. Kemudian dia mulai salahkan Tuhan. Bukan cuma Tuhan yang dia salahkan, semua orang dia salahkan. Kita lihat contoh. Keluaran 14 ayat 1, ini keputusan Tuhan. Tuhan putuskan begini, melalui Musa. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Ini perjalanan keluar dari Mesir. Balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Tuhan punya keputusan suruh mereka berkemah di pinggir laut. Kemudian Tuhan bilang begini ke Musa, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Jadi Firaun Tuhan izinkan kejar orang Israel. Sementara orang Israel Tuhan suruh berkemah di pinggir laut, sudah terhalang dengan padang gurun, terhalang dengan bukit terjal, terkurung dia. Yang ada di depannya laut, kiri kanannya terhalang, dan tidak mungkin kalau lari pun dikejar oleh tentara Firaun pasti kena. Keadaan yang orang sekarang kita bilang kepepet, terdesak, kesesakan. Tuhan yang putuskan supaya mereka ada di situ. Ada kalanya Tuhan putuskan dalam hidup kita ada di satu keadaan yang terdesak, keadaan seperti tidak aman. Ini memerlukan percaya. Tadi kita lihat kekhawatiran datang karena ketidakpercayaan akan kuasa Tuhan dan tidak percaya dan bimbang pada keputusan Tuhan. Kita harus percaya bahwa tiap hari hidup kita ini ada dalam keputusan Tuhan. Kecuali saudara mau melangkah menurut kemauan sendiri, tetapi serahkan hidup kepada Tuhan. Tiap hari hidup kita ada dalam keputusan Tuhan. Maka apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan selalu punya tujuan terbaik. Ini tidak terlalu mudah seperti mengucapkan, tetapi perlu percaya yang sungguh. Nah, ini Tuhan sudah tuntun orang Israel, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi Tuhan bukan cuma bawa orang Israel keluar dari Mesir, tapi Tuhan putuskan untuk membuat mereka ada di posisi tidak aman, dan Tuhan merangsang Firaun dan tentaranya untuk kejar orang Israel. Tujuan Tuhan adalah supaya musuh, orang yang memusuhi Tuhan dan umat Tuhan ini melihat kemuliaan kuasa Tuhan. Dan itu kita tahu terjadi ketika mereka kejar orang Israel, mereka ikut masuk ke dalam laut, dan laut kembali memenuhi dan menutup orang-orang Mesir ini. Orang Israel selamat ke seberang, mereka terkubur di dalam laut. Dan Firaun lihat itu. Firaun lihat itu, luar biasa kuasa Tuhan. Untuk jadi cerita turun-temurun, supaya manusia di dunia ini jadi takut akan Tuhan. Indonesia perlu alami banyak hal yang mengerikan, menakutkan, supaya penceramah-penceramah yang terlalu gampang menghina, meremehkan orang, meremehkan agamanya orang, itu belajar tahu bahwa negara ini, kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini ada dalam pengendalian Tuhan.
Supaya tidak sembarang ngomong dusta seenaknya. Menghina iman orang seenaknya. Begitu dikutik sedikit, langsung penistaan agama. Tidak adil. Tidak adil. Tuhan sedang menyatakan kuasanya di bangsa kita ini. Dan dalam hidup saudara dan saya secara pribadi. Atau dalam rumah tangga. Supaya mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, ayat yang ke-9 dari Keluaran 14, adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot dekat Baal-Sefon. Kita lihat ini. Ayat 10 pasal 14 dari kitab Keluaran. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Terus baca sama-sama. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ini bukan berdoa. Berseru-seru maksa Tuhan. Sekarang mesti tolong. Kayak apa ini? Ini bagaimana? Coba saudara lihat ini. Ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa. Boleh baca sama-sama? Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mereka baru lihat 10 hukuman Tuhan atas Mesir. Mereka lihat sendiri ketika ada kegelapan di Mesir, di Gosen tempat mereka tinggal, terang. Mereka lihat luar biasanya Tuhan yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Sekarang dia bilang, kenapa engkau bawa kami keluar dari Mesir? Padahal mereka tahu sendiri Tuhan yang suruh Musa bawa mereka keluar dari Mesir. Sekarang mereka mulai berontak salahin Musa. Jadi waktu mereka berseru-seru kepada Tuhan itu bukan berdoa memohon, tapi nyalain Tuhan. Apa ini kok kayak gini? Ya berseru-seru itu protes ke Tuhan, bukan memohon. Nah, kita lihat mereka bilang, apa yang kau perbuat ini dengan membawa kami keluar dari Mesir? Tadinya sukacita mereka keluar dari Mesir. Sekarang nyesal. Nyesal saya jadi anggota gereja. Begitu saya jadi anggota gereja, makin banyak persoalan. Malah ada sesama anggota gereja bikin tidak enak ke saya, nipu saya dan lain-lain. Salahin Tuhan, salahin Musa, gembalanya, salahin semua. Padahal waktu keluar menikmati sukacita. Kalau sukacita kita lupa siapapun. Tapi begitu ada kesukaran datang, kita mulai ingat untuk salahin siapapun. Saudara lihat ayat 10 dan 11. Dalam ayat 11 ini sebenarnya bukan penghinaan ke Musa saja, tapi penghinaan terhadap Tuhan. Saya lihat banyak sekali orang yang berani memaki presiden hari ini. Kalau kita lihat presiden sudah berjuang untuk mau pulihkan ekonomi negara kita dibanding dengan ekonomi negara-negara lain yang sudah berantakan. Kita sudah syukuri ini. Berjuang untuk kebaikan bangsa ini. Tapi kita lihat dihina, bukan cuma dihina, dimaki. Saya pikir pasti Tuhan urus orang-orang ini. Berani begitu. Berani. Kita tidak tahu siapa yang suruh dia. Tapi saudara, penghinaan kepada Musa, penghinaan kepada pemimpin negara yang baik, itu tanpa orang sadari, itu penghinaan kepada Tuhan. Saudara, kita lihat orang yang ada dalam kekhawatiran karena ketidakpercayaan,
maka dia jadi khawatir. Jadi susunannya begini. Tidak percaya, tidak terima apapun keputusan Tuhan. Dia jadi khawatir, kemudian dia mulai salahin orang dan salahkan Tuhan. Itu urutannya. Penghinaan terhadap Tuhan dan Musa. Nah, kita lihat Keluaran 15 ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun. Sebenarnya ini tidak usah. Ini saya lewatkan saja. Yang ketiga, cara untuk menang atas kekhawatiran. Kita akhiri dengan ini. Percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ketika kita percaya dan mempercayakan keadaan, persoalan kita kepada Tuhan, maka kita tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Pemazmur bilang, sekalipun langkah-langkahku, tadinya aku harap berjalan di atas bukit yang indah, bukit berbunga, tetapi ternyata lembah bayang-bayang kematian. Tapi aku tidak takut bahaya, aku tidak kecewa, aku tidak khawatir, karena aku percaya Tuhan beserta aku. Itu rahasianya. Mazmur 84 ayat 13 kita baca sama-sama. Nah, Mazmur 84 ayat yang ke-13 kita baca sama-sama. Boleh sama-sama berdiri? Yang main musik boleh datang siap. Ya, mana saya punya nyanyian itu. Oh iya. Baca sama-sama. Mazmur 84 ayat 13. 1, 2, 3. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ulang. Ya Tuhan semesta alam, ini doa kita juga. Sampaikan ini kepada Tuhan, bukan saya dengar. Ulang. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kenapa berbahagia? Dia menang atas kekhawatiran. Karena dia tahu Tuhan mampu. Kalaupun Tuhan tidak tolong seperti yang dia mau, dia tahu keputusan Tuhan itu adalah yang terbaik dalam hidupnya. Percaya itu namanya. Jangan khawatir tentang apapun. Itu karena itu kehendak Tuhan supaya kita alami hidup yang terbaik, yaitu dipenuhi dengan damai sejahtera. Penyebab kekhawatiran, tidak percaya, bimbang akan kuasa dan ketetapan atau keputusan Tuhan. Yang ketiga, cara untuk menang atas kekhawatiran, percaya bahwa Tuhan sanggup, percaya bahwa keputusan Tuhan adalah terbaik. Berdoa, memohon sambil bersyukur. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu, hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, agar aku berharap, agar ku berharap hanya padamu. Ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencanamu.
ku berharap hanya padamu. Angkat tangan dengan iman. Oh Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Engkau sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Saudara, mungkin ada hal yang saudara minta kepada Tuhan, sampai hari ini saudara tidak lihat tanda-tanda untuk Tuhan mengabulkan. Tuhan dengar, Tuhan perhatikan, tetapi seringkali keputusan Tuhan beda dengan yang kita harapkan. Perlu untuk percaya bahwa Tuhan sanggup, tetapi juga percaya bahwa keputusan Tuhan untuk mendatangkan sesuatu keadaan atas hidup kita itu terbaik untuk kita, walaupun kita tidak mengerti hari ini. Saudara, percaya kepada Tuhan di tengah keadaan apapun, maka kita tidak akan kalah terhadap kekhawatiran. Kita akan jadi orang-orang yang menang atas kekhawatiran, dan damai sejahtera Allah yang melampaui akal memenuhi hati kita. Angkat tangan dengan iman. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Nanti saya minta Ibu Gembala datang ke depan untuk berdoa.